di episode keempat. Pastinya di podcast lucu-lucuan. Nah, podcast lucu-lucuan apa, Le? Lucu-lucuan adalah podcast curhatan masyarakat Indonesia yang mau financially fit. Lucu-lucuan, luapin curhatan untuk lo yang makin cuan. Semoga podcast ini tetap bikin lo gak pusing dan bikin lo makin tenang menghadapi cobaan-cobaan finansial. Selalu begitu ya. Ini kita udah episode keempat, masih aja cobaan finansialnya banyak. Masih dong, masih. banyak. Nah, lo tau gak, topik hari ini tuh hangat banget. Kenapa tuh? Rame banget karena gara-gara ini tuh orang-orang makin eksis. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita punya topik episode keempat ini adalah mulai investasi demi eksistensi. Mulai investasi demi eksistensi. Iya kan sekarang makin banyak tuh influencer yang sharing tentang financial, tentang investasinya. Jadi investasi tuh demi eksis ya? Ya tergantung investasi apa. Kalau investasi bikin konten di sosial media, akan jadi eksis. Oh iya benar, itu investasi juga ya? Investasi ke hubungan, investasi perasaan, energi, tenaga dan waktu. Itu juga investasi. Oh, iya, demi eksistensi lo di kehidupan seseorang. Oh, nggak usah dilanjutin. Oke. Apa sih? Lo ada cerita apa nih kalau misalnya dengar kalimat investasi? Gue tuh takut investasi. Kenapa tuh? Karena kan investasi itu kan katanya kan berharap sesuatu. Berharap itu akan balik kalau dengan keuntungan bahkan gitu kan. Tapi buat gue berharap pada yang tidak pasti itu mengerikan gitu loh. Tapi lo ngelihat orang-orang posting di sosial media gitu jadi ini nggak sih, FOMO, fear of missing out, keren bahasa gue. Iya, apalagi kalau misalnya udah yang tau gak sih instrumen investasinya udah yang pakai kode-kode apa sih itu yang suka 3 huruf itu nggak? Plat mobil. Enggak, maksudnya kayak yang udah pakai persen lah, apalah tuh kode-kode gitu kayak. Tapi lo pengen nggak investasi? Pengen, cuman belum tahu sebenarnya apa sih yang paling cocok buat gue apa gitu. Tapi kalau kita ngobrol kayak gini seperti biasa, tidak ada jawabannya. Gue takut terus aja. Takut terus aja karena kita harus mencari jawaban atas ketakutan kita. Iya. Kalau gitu gue mau ini kita punya seorang teman sih. Biar akrab, seorang teman. Kemarin kan kita selalu yang cantik-cantik. Kita kedatangan sesosok manusia ganteng, bukan lebah ganteng. Bukan. Abang-abang yang pernah curhat namanya lebah. Iya benar ya. Duh lebah curhatnya sedih sekali ya gitu ya. Nah kita udah kedatangan ahlinya nih Sal. Asik. Ada Mas Diamond di sini. Sal. Mas Diamond is a girl. Gimana sih lagunya? Apaan sih? Kenapa nggak like a diamond? Oh iya juga. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Udah. Halo Mas Diamond. Halo. Kenapa sih? Keren ya namanya ini ngomongin investasi. Namanya Diamond. Orang yang investasi berlian? Nggak tahu deh. Ada investasi berlian. Investasi kan bisa di apa aja. Tapi kalau investasi berlian, ntar lagi. Gimana Mas Diamond? Apa kabar? Baik. Kesibukannya apa nih? Hari-hari ya kerja kantoran. Ya sekarang lagi pandemi banyak olahraga lah. Banyak olahraga. Penting itu investasi juga. Itu investasi untuk masa depan. Tubuh sehat dan bugar. Investasi juga itu. Nah, terus tadi kan kita sempat cerita-cerita nih Mas Diamond tentang apa ya, kita ketakutan kita akan investasi. Seperti biasa di Instagramnya Ruang Menyala bukan cuma kita nih yang curhat. Tapi juga ada Sobat Nyala yang curhat nih. Kita boleh nggak dengerin dulu nih curhatannya Sobat Nyala, ntar biar kita bisa bahas lebih dalam ya. Iya, betul. Oke, kita dengerin dulu curhatannya Sobat Nyala. Halo, saya Mentari. Saya sedang merintis bisnis saya setelah mengumpulkan uang dari sebelumnya bekerja sebagai karyawan. Salah satu teman saya menawarkan investasi yang dimana ia akan menjadi broker investasi saya. Dan apabila transaksi investasi menguntungkan, kami berdua akan bagi hasil keuntungannya. Tetapi saya pernah dengar dari teman saya bahwa bisa saja investasi saya dipalsukan. Sebetulnya karena saya belum punya cukup banyak pengalaman berinvestasi, saya ingin investasi dengan cara yang mudah, dengan return yang besar, karena banyak teman saya yang sering menunjukkan keuntungan investasinya. Perlukah saya mempercayakan uang saya kepada broker tersebut ya? Nah, tuh. Tadi tuh curhat tuh kayaknya sering terjadi ya di kota-kota besar. Ingin return yang cepat, tapi mungkin kita mulai dari dasar dulu kali ya, Mas Diamond. Mau tanya dulu deh, sebenarnya kan apa sih sebenarnya investasi dan bedanya sebenarnya apa sih sama tabungan biasa atau dana darurat gitu misalnya? Oke. Kalau dari sisi investasi sendiri, kita lihat dari definisinya.
itu penanaman aset atau dana ya oleh perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan laba dengan tujuan tertentu. Mendapatkan laba nah, ini atau juga keuntungan biasanya untuk jangka waktu tertentu juga. Jangka waktu tertentu. Tapi kalau dilihat cara gampangnya sih sebenarnya cara kita buat ngembangin dana kita ya untuk memperoleh laba ya untuk jangka waktu yang tadi kita tentukan. Iya. Jadi bukan cuma sekedar taruh uang, tapi kita memang berharap suatu saat itu akan mendatangkan keuntungan atau laba lebih. Akan mendapatkan laba. Itu investasi. Ini kotor di bawah bantal bukan investasi. Kecuali ditambahin sama bapak lo gitu. Tapi bedanya sama tabungan apa? Kan tabungan juga ada bunganya. Nah, kalau bedanya sama tabungan itu sifatnya lebih untuk jangka pendek, lebih fleksibel. Biasa kalau kita ngomongin emergency fund, kita taruh di tabungan. Tapi kalau investasi itu sifatnya lebih jangka panjang, lebih menengah dan jangka panjang. Nah, investasi ini biasa returnnya lebih besar. Ya. Tapi ingatin juga, return lebih besar berarti resikonya juga lebih besar. Return lebih kecil, resiko lebih kecil juga. Nah, kalau si tabungan ini biasa returnnya lebih kecil. Gitu. Jadi kalau tabungan itu bisa diambil kapan aja, gitu kan? Ya, kalau investasi lebih jangka panjang. Tapi kalau tadi dari ceritanya Mentari ya, dia kan cerita, dia mulai investasi lah. Tapi sebenarnya kenapa sih seseorang tuh perlu investasi menurut Mas Daiman sendiri? Nah, kayak kita nih sekarang kita lagi podcast nih, terus mungkin besok kita ada kerjaan yang lain nih. Kita kan udah kerja keras ya buat dapetin uangnya kita. Nah, kita perlu make sure uangnya kita itu juga bekerja keras buat kita. Bagus. Kerja yang keras kamu uang. Nah, dengan lu berinvestasi, lu bisa mendapatkan return yang lebih besar. Gitu. Dengan return yang lebih besar berarti kita bisa ngalahin inflasi. Contohnya misalnya, kalau kita di tabungan, kita cuma dapat return misalnya 1%. Inflasinya itu 3%. Berarti uang lu setiap tahun itu sebenarnya minus 2%. Kalau ini kita ngomongin bertahun-tahun, misalnya kita ngomongin sampai dengan 5 tahun, berarti uang lu setiap tahun tuh minus sebenarnya. Nah, kalau dengan kita taruh investasi, returnnya kan lebih besar. Bisa ngalahin inflasi. Berarti uang lu sebenarnya bisa jadi positif. Harus dihitung inflasinya. Kan kalau misalnya kita cuma dapat penghasilan spend, nggak terasa. Penghasilan spend, jadi nggak tabungan, nggak ada investasinya. Dana darurat nggak punya. Ini nggak baik nih yang gini nih. Ya kan permasalahan gue dari episode 1 gitu doang, Le. Ya sama, permasalahan gue juga. Dan permasalahan Sobat Nyala juga rata-rata kayak gitu. Tapi kan makanya kita mendatangkan kan orang-orang untuk biar financially fit. Nah, investasi ngalahin inflasi. Itu bener gak sih gue? Ini ada gue tuh yang takut. Nah, Mas Daiman mau ngomong, Dim. Tambahin dikit juga. Tadi selain kita ngalahin inflasi, karena kita returnnya lebih besar, di investasi pun kita bisa dapat efisiensi di pajak. Jadi contohnya kalau kita taruh di obligasi ini pajaknya 15%. Kalau kita taruh di deposito, kita kena pajak 20%. Bahkan kalau kita taruh di obligasi yang US dollar, yang obligasi pemerintah yang US dollar, itu pajaknya 0. Gitu. Termasuk juga kalau kita taruh di reksadana, kayak reksadana itu udah nggak kena pajak lagi. Itu ya, jadi kan kita habis lapor pajak nih kemarin nih. Nggak ada hubungannya sih kayaknya, tapi pajaknya lebih kecil aja. Biar ada kesinambungan topik aja. Nah, tadi disebutin tuh ada reksadana, ada obligasi, ada itu. Tadi kenapa harus berinvestasi? Kalau misalnya ada apa sih sebenarnya jenis-jenis investasi itu? Nah, kalau jenis investasi kita lihat dari aset kelasnya ya. Kita mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sampai yang paling besar lah kita bilang. Kalau yang paling rendah itu ada namanya pasar uang. Kita sebutnya juga money market. Nah, kalau pasar uang atau money market itu biasa taruhnya di deposito atau taruhnya di surat berharga yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Bentar, pasar uang ditaruh di deposito atau surat berharga yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, di atas itu ada yang namanya fixed income atau pendapatan tetap atau kita bilang obligasi biasanya. Nah, obligasi ini surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaannya atau bisa jadi pemerintah juga. Biasanya dia punya jangka waktu dari 3 tahun sampai dengan 30 tahun. Jangka menengah ya, berarti lebih ke menengah. Jangka menengah, betul. Nah, si obligasi ini pas kita pegang, dia kasih namanya bunga. Tapi kalau di obligasi kita sebutnya namanya kupon. Cepet paham kalau kupon. Kupon, kupon.
Nah, kita selain terima si kupon tadi, kalau kita pegang si obligasi ini, ada potensi juga harganya bisa dapat kenaikan atau penurunan. Nah, kenaikan ini kita bisa bilang namanya capital gain. Capital gain, oke. Misalnya Cile beli di harga 100, gitu ya. Nanti pas obligasinya harganya 102, kita bisa jual 2% itu jadi keuntungannya kita. Di luar dari si kupon atau yang bunga tadi. Ada keuntungan tambahan lagi ya? Betul, ada keuntungan tambahan. Oke. Oke, tadi udah ada pasar uang. Udah ada fixed income. Atau obligasi tadi ya. Apalagi nih, ada lagi nggak? Nah, yang biasa kita sering dengar nih sekarang. Jadi kita tadi dengar kan pasar uang mungkin masih asing-asing. Dengar yang namanya fixed income, obligasi mungkin udah dengar juga. Nah, yang paling sering dengar, yang selebgram sering posting sekarang tentang saham. Saham itu jadi surat kepemilikan atas perusahaan. Gitu. Nah, kita kalau membeli saham ini, berarti kita membeli kepemilikan atas perusahaan itu. Gitu. Nah, perusahaan ini dia akan memberikan keuntungan bisa dalam bentuk dividen, gitu. Tapi paling gampang gini, gimana sih kita bisa milih saham yang paling bagus buat kita? Nah, misalnya kita pergi sehari-hari naik mobil, mobil yang kita punya ini kita udah tahu nih dikeluarin sama perusahaan apa. Perusahaan ini kira-kira mobilnya kualitasnya bagus, jualannya juga bagus. Nah, ini bisa jadi referensi buat kita beli si saham perusahaan ini. Atau kita pulang rumah lah, pulang rumah kita mandi gitu ya. Sabunnya, samponya kita udah pakai biasa dari perusahaan ini. Nah, ini kan kita udah familiar dengan si perusahaan ini. Nah, ini kita bisa jadi referensi buat beli si saham perusahaan ini. Nah, kalau itu gue baru tahu tuh. Gue baru tahu kalau ternyata kita bisa milih saham tuh dari benda-benda atau hal-hal yang terdekat dengan kita. Karena selama ini kan, kalau saham tuh benda asing banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang tadi gue bilang sama lo, pakai kode-kode lah, huruf-huruf apalah yang gue nggak paham gitu. Jadi kayak investasi di benda alien gitu loh, kayak di benda asing gitu. Gak mungkin lo, makanya kita ngobrol nih. Iya, ini gue baru tahu. Oke, mulai sekarang gue akan investasi saham dengan sabun. Belum selesai, masih ada lagi pasti selain saham, obligasi. Emang udah selesai, ada lagi nggak? Nah, tadi kan kita udah ngomongin aset-aset tuh, ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Nah, di luar dari itu ada namanya reksadana. Reksadana itu sebenarnya apa sih? Reksadana ini wadah ya, yang istilahnya kumpulan investasi kolektif dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini bisa taruhnya kemana? Bisa taruhnya misalnya ke reksadana pasar uang. Dia bisa taruh di berbagai macam reksadana pasar uang, di berbagai macam pasar uang. Nah, atau juga bisa jadi reksadana obligasi. Dia bisa taruh ke berbagai macam obligasi yang ada. Ada satu lagi tadi, reksadana saham. Dia juga bisa taruh ke berbagai macam saham yang ada. Jadi misalnya kalau kita punya uang, saya punya 10 juta nih. Kalau 10 juta kita beli satu saham aja, itu mungkin cuma exposure-nya kita ke satu saham itu aja. Tapi kalau kita beli di reksadana, kita bisa punya exposure ke berbagai macam saham. Jadi dari 3 itu ada lagi namanya reksadana yang sebenarnya ada tadi manajer investasi. Manajer investasi. Catat apa? Besok-besok kita mau nulis kan? Catatan nggak sih? Gue catatan. Tinggal 2 episode. Oke. Apa namanya? Tadi kan kalau ceritanya si Mentari, dia katanya nitipin ke temannya, itu sama nggak tuh sama manajer investasi? Nah, kalau manajer investasi itu biasanya udah ditunjuk. Jadi memang udah ada, kita juga pilihnya itu berdasarkan ke kredibilitasnya dia juga. Jadi nggak sembarangan, kita udah lihat track record-nya. Company ini ada di mana aja, seperti itu. Oh, jadi nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, misalnya lo tiba-tiba sini, Mbak, invest ke gue. Ini gue taruh duit dulu nih, lo investin gitu. Gue jajanin sih kalau lo kasih duit ke gue. Sorry. Oke, nggak akan gue percaya. Kan lo investasi pertemanan. Oh iya. Investasi dengan kasih sayang dan perhatian. Ya udah lanjut ya. Oke, tadi kan udah macam-macam tuh, ada reksadana saham, pasar uang segala macam. Gimana sih caranya kita milih, misalnya seseorang yang milih mau mulai investasi yang mana ya? Nah, kalau dilihat dari step-stepnya ya, jadi yang paling pertama itu kita mesti tahu dulu tujuan keuangan kita. Dari tujuan keuangan kita perlu tahu lagi resiko profil kita seperti apa. Nah, kita juga perlu tahu kira-kira tujuan keuangan kita ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Itu menentukan kita investasinya berapa lama. Sama yang terakhir, cara kita investasinya seperti apa? Apa kita mau investasinya sekali atau mau investasinya bertahap? Nah, itu yang jadi berbeda. Dari situ baru kita bisa tahu kira-kira kita taruhnya ke dalam reksadana saham atau reksadana pasar uang. Berarti satu tujuan ya tadi. Tujuan.
profil resikonya, cara investasinya, jangka waktu. Jangka waktu. Tapi gue punya penasaran deh, balik ke yang tadi. Lo punya penasaran? Iya, apa lo punya pertanyaan? Salah juga. Lo penasaran dan punya pertanyaan atau lo punya penasaran? Coba. Gue punya pertanyaan, gue penasaran deh gitu. Oh ya, oke. Maaf ya Mas Diamond. Kalau misalnya kayak orang-orang kan juga kadang-kadang investasi di yang barang gitu ya, kayak misalnya emas, terus kayak diamond gitu ya. Kalau itu masuknya ke kategori investasi apa? Nah itu masuknya ke sektor real. Dia bisa jadi dia beli barangnya, dia bisa beli properti seperti itu bisa. Oh yang sebenarnya bisa dijual lagi. Kalau ini kita ngomong tentang investasi di instrumen keuangan. Instrumen keuangan beda sih, beda. Oke. Berarti kan tadi udah dijelasin tuh jenis-jenis investasinya. Kalau misalnya tadi kita dengerin curhatannya si Mentari, gitu ya. Kalau kita dengerin curhatan Mentari tuh kayaknya dia complicated banget nih. Iya. Gitu kan, dia kayak sepertinya masih muda. Iya masih muda. Mumpung masih muda, gue jadi inget gue. Kenapa? Masih muda. Soalnya masih muda. Ya. Gue penasaran. Mas, sebenarnya kapan sih kita tuh waktu yang pas untuk kita investasi? Perlu nggak sih investasi buru-buru kayak harus sekarang juga gitu investasi? Kalau kita untuk investasi tadi semakin cepat kan semakin baik, ya kan? Tapi kita juga perlu tahu dulu, kita perlu pelajarin dulu, siapin dulu langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita perlu tahu tujuan investasi kita. Misalnya contohnya tujuan kita untuk pensiun. Kalau kita mau pensiun, kira-kira di umur berapa nih pensiunnya? 55 atau 65 itu pasti beda. Nah, berapa yang kita butuhkan pensiun nanti itu juga akan beda. Nah, kita perlu pelajarin dulu. Setelah itu kita perlu tahu resikonya kita. Resikonya kita itu konservatif atau resikonya kita bisa sampai agresif. Itu nanti akan menentukan. Nah, setelah itu kita pelajarin juga yang tadi, si manajer investasinya. Nah, kira-kira manajer investasi ini kompeten nggak buat kelolanya? Jangan sampai kita udah taruh, beli saham-sahamnya bagus, tapi dia nggak bisa kelola dengan baik. Gitu. Itu kan kayak mempercayakan harkat dan martabat hidup. Bener loh, mempercayakan uang kita sama orang tuh memang sensitif. Iya. Makanya kalau misalnya kita milih, ya tadi kan manajer investasi harus keren. Lebih terus. Keren loh. Tiba-tiba gue paham. Besok invest langsung jadi investor. Semoga investasi baik. Tapi tadi menarik banget waktu Mas bilang soal tujuan. Kayak penasaran banget. Tadi kan berkali-kali bilang kayak investasi tujuan. Padahal yang sering aku dengar tuh adalah investasi itu adalah uang pasif yang tidak kita gunakan, kemudian supaya si uang ini juga bisa bekerja, supaya dia nggak diem aja. Nah, apakah memang investasi itu harus ada tujuannya kah untuk investasi, atau sebenarnya bisa kayak ya udah taruh aja uangnya terus nggak tahu kita. Itu misalnya contohnya uang orang ini misalnya kebanyakan uang Mas, banyak gitu. Ya gitu. Cuma kadang-kadang kayak ini duit jadi kayak uang dana darurat udah cukup gitu misalnya, terus tabungan untuk yang kita beli barang saya udah tahu udah ada juga. Invest ke temen nih. Ini kan ada uang sisa terus mau investasiin, tapi kayak nggak punya tujuan apa juga tuh investasinya, kayak pengen taruh aja gitu. Sebenarnya sih lebih baik kalau kita tahu tujuannya kita. Karena kalau kita dengan tahu tujuannya kita ya tadi menentukan kapan kita mau ngambilnya, kita mau investasinya berapa, itu lebih bagus. Walaupun itu masih kayak puluhan tahun ke depan, kayak waktu pensiun dan segala macam. Kan tujuan kita bisa beda-beda nih. Ada yang tujuannya mungkin cuma untuk beli handphone aja. Mungkin tujuannya buat liburan, mungkin buat sekolahin anak, mungkin buat menikah, gitu. Atau juga mungkin buat istilah pensiun. Ini kan beda-beda tujuannya. Jadi tetap lebih mending kalau ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Karena tadi berarti waktunya harus terukur juga ya, biar dia tahu bisa ngambil investasi yang jangka pendek kah, jangka panjang gitu ya. Betul. Berarti. Oke. Kalau bedanya tuh berarti kalau misalnya jangka panjang, berarti dia mungkin tidak Mas, dia nggak nunjukin hasil yang terlalu signifikan kalau. Kalau kita misalnya jangka panjang, kita taruh di investasi jangka pendek kan sayang. Kita mesti roll over terus. Atau mungkin kebalikannya. Kalau ternyata kita tujuannya jangka pendek, tapi kita taruh investasi yang jangka panjang. Pas kita lagi mau tarik, ternyata nggak bisa. Atau mungkin karena nilainya lagi turun. Paham. Sekarang centang, penasaran gue kejawab. Gitu. Mas, ada satu lagi yang bikin makin penasaran. Ini yang penasaran. Boleh dong. Boleh. Makasih izinnya. Oke. Jadi gue sering banget dengar istilah investasi bodong. Kayak investasi bodong tuh apa sih? Investasi bodong itu kalau dari OJK ya, kita kutip OJK, investasi bodong itu investasi yang kita taruh dana ke satu perusahaan, yang perusahaan itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Bisa gitu. Jadi fiktif. Gitu. Biasanya apa sih? Biasanya tuh returnnya dijanjiin maksimal. Ya, yang besar.
Terus dari itu si investasinya sendiri biasa dibilangnya dijamin gitu. Dijamin tapi sebenarnya resikonya nggak jelas. Nah ini yang mungkin perlu dicurigain ciri-cirinya sebagai investasi bodong. Biasa juga ini dikasih taunya tuh dari social circle, mungkin dari teman kuliah, dari misalnya mungkin tetangga gitu, atau mungkin teman sebelah gitu, tiba-tiba kasih tahu tentang ada investasi nih seperti ini gitu. Itu sebagai ciri-cirinya kita perlu tahu dulu gitu. Nah kalau kita udah tahu ciri-cirinya, kita kasih tahu coba cara untuk menghindarnya. Nah ini nih penting untuk hindarin itu. Menghindar. Catat. Oh enggak. Nah, gue kasih tahu cuma 3 step aja nih. Tiga. Menghindar. Jadi buat menghindar dari investasi bodong. Yang pertama, kita cari tahu tentang latar belakang perusahaannya. Latar belakang perusahaannya. Satu. Perusahaan itu udah berapa lama, misalnya. Atau mungkin yang kelolanya siapa nih? Orang-orang yang bermasalah nggak? Gitu. Yang kedua, kita cari tahu tentang produk yang ditawarkannya. Atau produk yang jadi landasannya atau underlying-nya. Dilihat dulu. Kira-kira kalau yang jadi landasannya atau underlying-nya si obligasi. Obligasinya obligasi perusahaan apa? Jelas nggak? Nah, yang ketiga, kita perlu cari tahu tentang historical performance dari si produk tersebut. Nah, kira-kira produk ini selama 5 tahun terakhir misalnya, kira-kira return-nya stabil nggak sih? Gitu. Kalau return-nya stabil, nah ini mungkin kita bisa lihat produk ini benar. Tapi kalau ternyata nggak jelas, belum ada historicalnya, ini perlu dicurigai. Tapi itu semua bisa ada ini ya, bisa dilihat sama publik ya? Harusnya bisa. Kalau untuk investasi, kita bisa ngeliat yang namanya fund fact sheet-nya, kita bisa ngeliat yang namanya prospektusnya, gitu. Jadi emang ada ya, bisa lihat apa? Gue dari tadi lo ngomong yang ngobrol gini tuh gue mikir, gue mau investasi apa ya? Mulai kapan ya gitu. Tapi tadi kalau diingat lagi kata Mas Diamond kan, nggak apa-apa dari sekarang tapi bukan yang terburu-buru ya, cepat tapi tidak terburu-buru. Sambil kita cari-cari, riset dulu, jangan main ini kayaknya paling oke nih karena direkomendasikan teman gitu ya. Tapi risetnya berarti keluar dan ke dalam ya, maksudnya tadi kalau ke dalam tuh lebih ke tujuan kita apa, kayak gitu-gitu kan. Betul. Tapi berarti kalau misalnya kata Mas Diamond tadi, investasi satu orang dengan yang lain kebutuhannya benar-benar bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda. Jadi tuh nggak bisa sebenarnya, kayak misalnya kan tadi judulnya adalah investasi untuk eksistensi. Misalnya ada selebgram yang posting nih instrumen investasi gue ini terus diikutin semua gitu sama dia. Itu berarti tidak dianjurkan ya Mas Dem? Nah, kalau balik dari temanya mungkin investasi demi eksistensi, ini mungkin lebih karena investasi demi eksis. Demi eksis. Supaya kita nanti pas pensiun nanti kita bisa tetap eksis. Itu benar. Iya, itu kuncinya. Biar nanti pas 50 tahun masih tetap bisa gaul. Tetap eksis, tetap ada. Bukan asal cuma gaul, ada. Kan gue kan gini, mohon maaf ya. Gue sekarang gajian bisa makan gitu. Ntar kalau gue udah pensiun, gue di rumah terus. Udah gak gajian? Iya. Gue kan pengen tetap di luar. Iya, oke. Tapi investasi bisa mulai dari berapa sih Mas? Nah, investasi itu kita sebenarnya bisa mulai kalau dari OCBC kita bisa mulai dari 20.000 aja udah bisa. Gitu. Jadi mau dari jumlah yang istilahnya kalau 20.000 kan kita bisa bilang mau kasih parkir di minimarket juga mahalan, mau beli makan juga belum tentu dapat. Nah dari 20.000 ini kita bisa investasikan. Bisa investasi. 20.000 mah ada lah ya. Ada lah. Nih keluar kita beli gorengan, lu beli gorengan aja 20.000. Ya kemarin. Cuma beli kue cubit dong 20.000. Iya, bisa investasi loh. Ini kan investasi. Nah, kita kalau misalnya masih bingung nih, Mas, kita bisa melakukan apa sih nih ke depan untuk investasi? Nah, kita nggak perlu pusing-pusing ya. Jadi kalau di OCBC sendiri, kita ada yang namanya Rachel itu chatbot. Ya, kita bisa tanya-tanya di sana. Tadi mulai dari tujuan investasinya kita, investasinya nanti mau berapa lama, sampai dia assess risk profile-nya kita. Jadi risk profile kita nanti nggak tahu nih, oh ternyata kamu risk profile-nya yang berani, yang agresif gitu. Nanti dia bisa kasih tahu produknya itu seperti apa. Gitu. Termasuk cara kamu investasi. Jadi investasinya mau yang tipenya bertahap atau mau tipenya sekali, itu nanti bisa dibantu. Dihitungin sama si Rachel ini. Betul, dihitung. Keren banget Rachel. Iya, kenalan yuk. Kenalan mau nggak? Kenalan sama Rachel. Boleh nggak besok berikut Rachel yang diundang? Boleh nggak? Nah, berarti sebenarnya kita bisa mulai satu tadi ya dari 20.000 bisa mulai. Terus misalnya kita bingung, kita bisa langsung tanya Rachel.
Iya, betul. Rachel ada tes-tesnya gitu ya untuk tahu profil resiko. Tesnya juga simpel sih. Jadi tesnya itu ngobrolnya bukan kayak ngobrol yang ditanyain kayak interview. Tapi ini tesnya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Ujung-ujungnya nanti dikasih tahu, ternyata Isal butuh produk ini loh. Ada juga butuh produk ini. Gitu. Supaya bisa capai tujuannya dengan efisien dan efektif. Ke Rachel. Iya. Oke. Sekarang gue udah kepikiran nih. Mau investasi udah kepikiran. Nah, selain instrumen yang dipikirin juga. Investasi ke temen udah. Oh itu udah. Makasih. Itu udah. Terima kasih. Ya silakan dilanjutkan. Tadi udah kepikiran investasi terus apa? Udah kan. Tadinya kepikirannya langsung kayak pilih instrumen, ternyata sekarang setelah pilih instrumen malah ada jalannya lagi, bener tepat nggak gitu kan. Tadi udah dapat tips dari Mas. Ya kan tadi ada tahu tujuan. Kalau kita recap sedikit ya, tahu tujuan, terus jangka waktunya berapa lama, terus habis itu instrumennya, profil resikonya, terus tadi kalau misalnya kita tarik lagi ceritanya Mentari, jangan sampai salah mempercayakan investasi ini ke orang. Ini sama kayak cari jodoh ya, gue dipikir-pikir ya. Rachel bisa bantuin cari jodoh? Iya, lumayan. Bisa juga. Bisa banget. Jadi sebenarnya apa sih nih yang mau kita sampaikan di episode ini? Tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.